Mbah, Mbah, punten, niki sinten, Mbah? Ngapunten. Hah? Eh, stop. Hah? Mbah, Mbah, punten, Mbah. Mbah, ini yang tadi kan. Coba perhatikan dulu. Kenapa juga kalau ini seperti ini? Mbah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dan sekaligus untuk mengajak kalian untuk berpikir jalan. Pikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Apa itu pikir? Pikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Berarti esensi dari perjalanan ini hanyalah untuk meningkatkan level kesadaran. Jangan terjebak pada kontennya supaya paham manfaatnya, makanya tonton sampai selesai ya. Nah, gini teman-teman, itu ada sebuah gunung di situ, ada 3 gunung yang kembar di sana itu, yang salah satu diantaranya itu yang menyimpan suatu cerita yang samar-samar, yaitu ada guanya. Gua itu di mana orang-orang yang memasuki gua itu kebanyakan tidak tertolong nyawanya, alias nanti akan mati, meninggal, minimal sakit-sakitan. Nah, apakah sedemikian bahayanya masuk dalam gua itu? Kita ikuti perjalanannya sampai selesai. Yuk. Baik sahabat semuanya, mari kita awali perjalanan ini. Tapi sebelumnya kita siapkan mentalnya, siapkan kesadarannya, karena ini rawan gagal paham, rawan konflik batin bila orang-orang yang masih nyaman dalam sumbu pendeknya. Ya, baik. Jadi gini, kita akan mendatangi sebuah gua yang sangat menakutkan, ancaman bagi semua orang. Karena apa? Gua itu siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah selamat. Artinya begini, bukan pernah sering terjadi, orangnya situ kebanyakan itu meninggal. Apakah tiba-tiba sakit, setelah beberapa hari pulang ke rumah itu sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Ini terjadi beberapa kali. Nah, untuk itu mari kita bukan untuk menantang, tapi saya akan mencoba saja. Saya yakin dengan diri saya sendiri, saya tidak apa-apa. Yuk kita ikuti saja, nanti gue di sebelah sana kalau nggak salah ini. Yuk tenang aja. Sebenarnya ada misteri apa di balik semua ini, kok bisa seperti itu? Apakah itu ada makhluk setan yang membunuh orang itu, ataukah ada energi apa yang membuat orang-orang menjadi korban tumbal selanjutnya menjadi sakit bahkan meninggal? Wah, ini luar biasa ini. Tapi tenang dulu ya, jangan ini, harus siapkan mentalnya. Nanti kita terbawa arus mereka, malah kita jadi korban juga. Oke ya. Ini sebuah makna saja, kita tidak membawa identitas apapun ya. Tidak membawa identitas, jadi kita netral. Nggak pakai peci, nggak pakai belangkon, nggak pakai apa-apa. Kita tuh netral ya. Karena kita apa? Mengikuti Tuhan yang universal. Mengikuti semuanya makhluknya ya. Yuk. Ya seperti itulah. Nah, tenang dulu. Oke, kita tetap optimis, tetap pada keyakinan kita, jangan mudah terbawa arus atau terpengaruh hipnotis orang-orang yang mengatakan di sini tuh bisa membawa tumbal. Loh, udah tahu begini kok banyak juga yang ke sini. Nggak apa-apa lah ya. Kita mempelajari, jangan cuma mengikuti orang aja. Nih, ini goanya bukan? Yang mana? Itu. Oh iya bener nih. Hati-hati nih. Oh, banyak ke sana tuh. Oh, ya menteng ya? Tadi dulu. Kita berani nggak? Waduh, takut mati. Jangan. Nanti kalau mati bagaimana ya? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kita nekat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula nuwun.
punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Di sini. Tapi adem banget nih di sini nih. Aduh. Ya ampun. Wow. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Muter keluar. Oh, itu apaan? Ya ampun. Tadi dulu. Itu orang bukan. Siapa bayi? Dulu. Punten, Mbah. Sinten siku? Assalamualaikum. Itu nenek-nenek. Nenek-nenek. Ya ampun. Coba balikan dulu. Itu orang beneran bukan? Nenek siapa ini ya? Tadi dulu, kita perhatikan dulu. Kita perhatikan dulu. Itu, tadi dulu. Itu beneran orang bukan? Coba hilang enggak? Kakinya, lihat nih kakinya. Saya lihat jempolnya, kok yang mana ya? Kakinya napak di tanah, berarti orang biasa. Iya ya. Tuh ada bayangannya juga. Wah iya. Tapi kok bayangannya ada dua? Tuh, bayangannya ada dua. Ini roknya baru, astagfirullah. Mbah, punten, ini kesinten, Mbah. Ngapunten. Hah? Astagfirullah. Hah? Bukan. Kok hilang? Coba nih. Kakinya napak tanah. Ada bayangannya. Berarti kan orang. Kok bisa hilang? Mbah? Punten. Ini ruangan apa ini? Awas loh. Jangan sampai kita lengah, maksudnya gini. Apakah dia sang pencabut nyawanya gitu? Waduh. Nih, makanya hati-hati. Waspada. Kita keluar aja. Jangan. Kalau dimakan setan, bagaimana dia? Gini, bukannya maksudnya apa-apa. Kita tuh hanya untuk mengkaji supaya nanti kita tidak terlalu lama terjebak dalam kebodohan. Itu maksudnya. Ya iya. Coba sini. Mbah. Apa itu? Mana? Punten. Assalamualaikum. Ini ruangan apa ini? Tuh. Ini juga tuh. Ini seperti ruangan khusus ini nih. Wow. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dulu. Tuh. Tadi kayak melihat sesuatu di sana deh. Hitam-hitam apa ya? Berani gak? Waduh, saya udah ngotoin. Sini. Punten, Mbah. Tuh kan? Ini. Ya ampun. Mbah. Ini ya tadi bukan? Iya ya. Mbah. Siapkan mentalnya, jangan takut. Pentungan, tolong. Tenang. Gak boleh gitu. Bantu. Mbah. Maaf nih, Mbah. Mbah siapa? Mbah. Kayaknya nggak tahu bahasa kita deh. Tadi dulu. Gini, Mbah. Kami mohon maaf bila ganggu jenengan. Bukan maksudnya kami untuk menantang jenengan. Tapi kini maksudnya saya lagi
mengkaji apa aja yang disampaikan di sini, misterinya maksudnya Mbah. Loh, ini lagi. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Ini gede banget. Tadi mirip kembar di sini. Ya ampun. Hah, sini. Hah? Ini kemana tadi? Loh, tadi di sini mana? Tadi loh. Ini tadi di sini ada kembarannya yang sama gini, ini nenek-nenek juga. Hilang semua kan? Astagfirullahaladzim. Wah. Gini. Jangan. Aduh, jangan. Keluar ada hantu. Kembar lo tadi lo. Wah. Assalamualaikum. Punten. Ya tuh. Tapi di sini serem nih. Ini becek juga. Mbah. Punten. Ini sampai mana mentoknya ini? Tuh. Jauh banget kan tuh. Apakah tidak ada markasnya? Sana yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara. Tuh. Kayak ada orang ceplak. Apakah dia sedang ini loh. Nyepah itu nginang. Hah? Tuh. Suara di sini suaranya tapi nih. Nih. Suaranya di sini. Yuk. Mbah. Tuh. Jelas banget suaranya. Udah deket suaranya nih kayak gini. Kayak ngunyah apa tuh ngam-ngamnya gitu kan. Tuh. Mbah. Punten. Tuh kan. Udah deket suaranya ini. Tapi itu apa itu? Sini. Tuh. Ini yang tadi nih kan. Mbah. Punten, Mbah. Ini yang tadi kan. Coba perhatikan dulu. Kenapa juga kalau ini seperti ini? Mbah. Coba, kau berani gak? Waduh. Takut dikerbak ini ya. Kita harus beranikan diri. Yuk, kita mencoba untuk memberanikan diri. Apapun beliau, siapapun beliau. Kita sudah terlanjur di sini. Mbah. Punten. Mbah, maaf nih bila ganggu. Mbah siapa? Oh, baik. Saya Tarto, saya dari Cilacap, Mbah. Iya. Ke sini maksudnya lagi dalam perjalanan mengkaji, Mbah, maksudnya mengkaji. Ya gini. Sebenarnya kami pun takut, Mbah, cuma karena dorongan hati yang kuat membuat kami makin berani maksudnya. Nggih. Mbah sinten namanya? Asmone namanya, Mbah. Nggih. Baik, Mbah. Apakah saya tidak mengganggu, Mbah? Seandainya saya ingin bertanya-tanya pada panjenengan. Nggih, ngapunten nggih. Baik, gini, Mbah. Saya boleh mendekat nggih, Mbah, nggih? Kan begini, Mbah. Nggih. Mbah, kan sebelum saya ke sini, ini kan sempat dulu bertanya-tanya pada beberapa orang. Dan kebanyakan dari mereka ini keluarganya ada yang menjadi korban atau tumbal di sini ketika nekat masuk dalam gua ini sehingga ada yang sakit bahkan sampai meninggal, bahkan keluarganya pun pada sakit-sakitan sampai sekarang itu, Mbak. Maksudnya itu sebenarnya itu kenapa, Mbak, kau seperti itu? Nggih. Oh, baik nggih. Insyaallah kula midhangetaken, Mbah. Heeh. Nggih. Nggih.
Makutipun berarti bukan jenengan heeh, nggih. Heeh. Oh, nggih, insyaallah paham, Mbah. Paham paham. Nggih nggih. Berarti gini teman-teman, kurang lebihnya, jadi orang-orang yang datang ke sini itu mempunyai tujuan atau hajat, yaitu kepengen menenangkan pikiran, yang kedua itu untuk apa ya, media kekayaan atau pesugihan katanya. Akan tetapi justru dia sendiri dan bahkan keluarganya menjadi tumbal. Ternyata beliau menyampaikan sejatinya ya, meluruskannya karena masih terjebak dalam kebodohannya sendiri ya. Karena ini bukan yang dimaksud beliau ini membunuh ataupun apa, justru dia mengarahkan yang baik, tetapi dalam batin dan pikirannya justru lebih dominan mengasumsikan kejelekannya. Nah, ini arti yang teka-tekinya di sini nih. Jadi bagaimana caranya ini tadi supaya mereka ini apa namanya ini harus memutus siklus penderitaan, siklus kemiskinan gitu. Tetapi yang diasumsikan justru malah standby di situ dan masih terjebak pada rasa takut akan jadi korban, maka terjadi korban beneran gitu, Mbah. Ini. Jadi siklusnya mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi malah terjadi. Karena apa? Ini mati bukan karena dibunuh, tapi mati karena ketakutan sendiri, perasaan kita sakit karena ketakutan. Nah, berarti bukan dibunuh atau menjadi tumbal makhluk di sini, tetapi karena perasaannya sendiri. Nah, baik Mbak. Terus tadi Mbak, saya dengar ada untuk memutus siklus penderitaan. Itu yang dimaksud bagaimana Mbak? Nggih. Nggih nggih. Jadi kalau mau melanjutkan yang positifnya, justru akan memutus siklus penderitaan dan kita beralih kesadaran menjadi kebahagiaan. Beralih bahagia, kita harus bisa mempraktekannya sendiri ya, bukan yang dimaksud dikasih sesuatu di sini, tapi kita harus bisa memutuskan tadi, memutus siklus penderitaan dengan anggapan yang baik-baik, kita tinggalkan pola pikir lama yang selalu ketakutan, yang selalu kekhawatiran, dan anggapan-anggapan lama yang membuat kita selalu standby di kekurangan, maka kita harus tinggalkan. Ini namanya memutus, kita mau gak mau harus memutus ini. Memutus siklus penderitaan berganti siklus bersyukur, adem ayam gitu Mbah. Oh baik. Nah gini Mbah, jadi penasaran Mbah sendiri kok di sini terus emangnya ngapain Mbah? Oh berarti Mbah hanya menjalankan tugas. Adapun yang berprasangka buruk pada jenengan itu bagaimana menyikapinya Mbah? Nggak apa-apa. Baik Mbah. Nggih. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sesuatu yang kita asumsikan yang mendarah daging dalam pikiran kita memperasangkan buruk, maka hal buruk akan terjadi. Maka kita harus memutus pola ini, memutus siklus penderitaan, berganti ke siklus bersyukur, siklus bahagia dengan cara praktek. Bersyukur itu harus dipraktekkan, bukan cuma di lisan katanya, dipraktekkan dengan apa sehari-hari kita dalam apalah kehidupan sehari-hari kita dipraktekkan. Contohnya merasa adem, merasa senang, terus lagi mendukung kerja siapapun, jangan mengumpat siapapun dan lainnya untuk selalu mengiyakan, mengalami bahagia, mengiyakan, maka kebahagiaan akan terwujud.
Nggih, Mbah. Berarti tadi tidak ada korban di sini setelah pulang di sini kalau memang tidak memperlakukan buruk tidak akan terjadi nggih, Mbah. Nggih, nggih. Baik, baik. Nanti saya sampaikan lagi kepada orang-orang yang saat ini sudah terlanjur terdogma kebodohannya untuk kembali pulang kepada kesadaran yang sejati untuk selalu keadaan bersyukur. Nggih. 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 Baik, baik. Nggih, Mbah, nggih. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Nggih. Matur nuwun sangat atas wejanganipun. Masya Allah. Wah, tuh kan. Nih, dengan menghilangnya beliau ini suatu pertanda kita pun harus bisa menghilangkan sifat buruk kita untuk kembali pulang kepada sifat atau kebiasaan bersyukur. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, ini akan memutus siklus penderitaan kita. Dah, itu aja deh. Yuk, yang mati bukan jasadnya tapi mati kesadaran yang lama, kebiasaan buruk. Yuk. Berarti tadi yang nyiplak ini ya, Pak. Ya, Iya. iya. Namanya siapa ini ya? Lupa tadi. Yuk. Mbak. Assalamualaikum. Nah, ini luar biasa teman-teman. Makanya kita itu jangan terlalu mudah dihipnotis orang, terjebak pada prasangka-prasangka buruk, pada ketakutan. Nah, ini artinya begini, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kalau kita semakin khawatir justru malah akan terjadi. Nah, gitu kan apa? Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Jadi yang dimaksud kita bisa mati ketika masuk dalam gua itu hanya prasangka buruk kita, yang sejatinya adalah kitalah yang harus mematikan sifat buruk kita, kekhawatiran kita untuk beralih menjadi pribadi yang selalu bersyukur, yang adem dan memprasangkakan sesuatu yang baik-baik supaya apa? Kenyataannya betul-betul terjadi baik. Oke? Apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian betul-betul mengerti dan kalian saya yakin akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur, berlimpah, adem ayem tentrem dan terlaksana sama keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.